Nah, alhamdulillah. Oke, kamu mau tanya Pak Yus sampai tanya. Iya. Tapi saya mau soal Polhukam sendiri. Ya. Pemilu di depan mata, Pak. Ini sebenarnya kan tugas utama, yang ini PLT. Ya. Bapak Menteri Koordinator membawahi kementerian-kementerian yang terhubung langsung dengan nanti 2024. Karena koordinator politik juga, Bapak. Iya. Gimana Pak persiapannya lah, kita yang santai-santainya, kita udah bisa memastikan tanggalnya udah ada nih, itu yang Bapak khawatirkan di awal ya. Yang langsung di bawah saya semuanya sudah siap 100%. Kemendagri politiknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU. Kemudian hukumnya kita sudah siapkan perangkat untuk keamanan, kemudian untuk Gakumdu, penegakan hukum terpadu kalau ada pelanggaran pidana. Kalau ada pelanggaran perdata, kita sudah koordinasi dengan pelanggaran hukum tata negara sudah dengan MK. Pokoknya kita semuanya sudah siap. Uang sudah kita siapkan. Ya, Kementerian Keuangan sudah saya koordinasi bersama Presiden, Kemendagri. Uang harus cukup, tidak boleh berlebihan. Mintanya kan banyak, tapi kita ngitung sendiri. Oh ini jalan sekian, ini dulu. Artinya dipangkas yang dari permintaan penyelenggara waktu itu ya? Dipangkas, karena kalau pembangunan infrastruktur misalnya diajukan mumpung ini pemilu, kita tolak. Ada beberapa kantor KPU di daerah kan tidak punya gedung, tidak punya mobil. Mau beli sekarang, nggak usah, nyewa dulu gitu. Nyewa dulu, lebih murah gitu. Sehingga uang tuh bisa diirit lah ya, dari 100 sekian menjadi. Artinya isu bahwa tidak ada uang untuk pemilu itu bisa dibantai ya? Saya harap tidak boleh ada yang beralasan bahwa ini uangnya tidak ada. Lapor ke saya kalau uang macet. Nanti saya yang akan mengkoordinasikan dengan Menteri Keuangan maupun dengan lembaga-lembaga keuangan yang harus mengeluarkan itu. Gitu. Berarti artinya semua perangkat sudah siap. Pemilu siap. 2024 kita yakin akan berjalan sesuai yang diharapkan. Polisi sudah siap. Hubungan pusat daerah sudah kita atur semua, BIN, BAIS, semuanya sudah kita intercam. Polri, ayo kerja semua, ya. Sehingga semuanya nanti berjalan lancar dan rakyat merasa terlayani. Baik satu putaran maupun 2 putaran ketika pilpres. Kita mengantisipasi 2 putaran. Iya. Mengantisipasi, tidak berpikir 1 putaran. Nah, kalau misalnya ini udah 2 putaran, tiba-tiba 1 putaran selesai, alhamdulillah. Iya. Kalau enggak, kita tidak akan perlu rapat lagi. Nih berubah nih 2 putaran, enggak, sudah ada. Dan tensi makin memanas lagi, itu males. Iya, ini makin memanas lagi. Pak, politik Indonesia menuju pemilu emang kita harus meyakini bahwa akan seperti ini terus atau gimana? Saya jujur saya udah capek sebenarnya dengan seperti ini apa maksud seperti 2019 panas, ada 2 kubu, polarisasi, kemudian terakhirnya ada di Bawaslu kan, kita tahu bersama bahwa ada geruduk ke Bawaslu, ada penyerangan dan macam-macam. Apakah politik Indonesia sampai nanti anak cucu kita akan bertahan seperti ini polarisasinya? Menurut saya optimis tahun 2024 ini akan lebih mendingin dan tahun-tahun berikutnya akan lebih mendingin ya, tidak akan memanas seperti kemarin konfrontatif berhadapan gitu. Saya kira enggak lagi, mudah-mudahan tidak lah. Saya melihat prakondisi yang sekarang ada di hadapan kita ini memang unsur-unsur ke sana ada, tapi tidak sepanas dulu. Iya kan, kalau dulu panasnya bukan main. Sekarang rakyat tenang-tenang aja tuh. Apa karena yang muncul 3 jadi masih terbagi 3? Iya. Nanti ketika 2 putaran berhadapan lagi. Pasti, tetapi itu saya kira tidak terlalu ideologis, biasa elektoral saja. Iya. Jadi kita udah tidak ragu dengan itu. Kemudian prakondisinya juga memang sampai saat ini kita merasakan memang hangat-hangat saja gitu, dingin-dingin aja. Di berbagai daerah sudah mendaftar semua. Iya. Orang yang bilang harus 3 periode harus diperpanjang sudah mendaftar duluan. Iya. Bener sih. Iya, hari pertama pendaftaran sudah mendaftar. Dan katanya minta perpanjang. Iya benar ya. Iya. Beberapa orang daftar pertama. Iya. Daftar tahu. Tapi titik-titik keamanan Bapak juga punya informasi tentunya kan dari BIN dan lain sebagainya. Iya. Saya dengan BIN komunikasinya bagus dengan Pak Budi Gunawan, terutama tengah malam pun kalau ada sesuatu saya WA, Pak ini gimana situasinya. Itu biasanya tidak sampai 1 jam udah dibalas, Pak situasinya begini.
gitu. Ini masih bisa ditangani gitu. Apapun, mau ada demo misalnya ya, mau demo, katanya rame demo. Saya tanya ke Ben, Pak, bener nih, gawat. Enggak, Pak, itu kekuatannya di sudut sana sekian, sudut sana sekian, itu dihadapi oleh sekian polisi, itu cukup ditangani oleh Polsek, itu tuh ada rinci. Ben itu hebat tuh. Sehingga saya merasain punya mitra kerja seperti Pak BG, enak anunya. Informasinya cepat, ya? Informasinya cepat dan benar gitu ya. Untuk teknis-teknis pengamanan begitu. Nah, kalau yang politik apa yang sangat dalam langsung ke presiden kan. Tapi kalau soal politik Pak Mahfud, kita kan banyak orang mengusulkan misalnya bahwa tidak ada lagi putaran kedua. Iya. Ini secara ilmu ya, secara ilmu politik ya. Atau memang sistem kita ini proporsional terbuka atau tertutup lebih bagus gitu. Kita tuh bangsa ini berjalan sampai berapa tahun sih lazimnya untuk kita menemukan satu formula yang baik gitu. Secara ilmu ya, secara dasar hukum, secara ketatanegaraan kita gitu. Tidak ada di situ yang selalu konsisten berapa lama yang ya kalau mau contoh ya Amerika nggak pernah berubah gitu ya. Kalau seperti negara-negara